Halo adik-adik kelas 6, selamat pagi. Bertemu lagi dengan saya ya. Nah, bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan baik ya. Hari ini kita lanjutkan pelajaran kita, yaitu tematik. Ayo adik-adik, kita belajar dengan penuh semangat. Nah, sekarang kita masuk ke subtema 2, usaha di sekitarku, pada pembelajaran yang pertama. Kita awali materi kita, yaitu tentang komoditas ekspor dan impor di Indonesia. Nah adik-adik, cobalah bertanya kepada temanmu, adakah yang orang tuanya memiliki kegiatan ekonomi di bidang wirausaha? Tentunya ada ya. Nah, wirausaha merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang secara mandiri. Seorang wirausahawan harus memiliki kemampuan kreatif dan inovatif, jeli melihat peluang, dan selalu terbuka untuk setiap masukan agar usaha terus bertumbuh. Wirausaha banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Nah, contoh kegiatan wirausaha adalah pengusaha kain batik. Pengusaha tersebut menggunakan kain untuk membatik. Kain tersebut berasal dari pembudidayaan tanaman kapas di Indonesia. Nah, meskipun menggunakan bahan baku dari negara sendiri, para pemilik wirausaha seringkali menggunakan teknologi atau mesin yang berasal dari luar negeri, seperti mesin jahit yang digunakan untuk membuat pakaian dari kain batik. Nah adik-adik, penggunaan teknologi atau mesin merupakan salah satu wujud kerjasama dengan negara lain. Kita mendatangkan mesin dari negara lain. Nah, ini merupakan contoh kegiatan impor barang. Apa itu ya impor? Ya, impor adalah kegiatan mendatangkan atau membeli suatu barang dari luar negeri. Selain impor barang, kerjasama ekonomi antar negara juga dapat dilakukan melalui ekspor. Apalagi itu ya ekspor? Nah, ekspor adalah kegiatan mengirim atau menjual hasil produksi dalam negeri ke pasar luar negeri. Nah, contohnya, produsen mebel dan batik mengekspor hasil produk mereka ke negara-negara ASEAN atau wilayah negara lainnya. Nah, sekarang kita lanjutkan materi kita, yaitu tentang benda magnetis dan benda non-magnetis. Tahukah adik-adik, tidak semua benda dapat ditarik oleh magnet. Nah, benda yang dapat ditarik oleh magnet disebut benda magnetis. Benda magnetis terbuat dari bahan logam seperti besi dan baja. Sedangkan benda non-magnetis terbuat dari bahan non-logam seperti kayu, kaca, karet, dan plastik. Nah, ternyata ada juga benda yang terbuat dari logam tetapi tidak dapat ditarik oleh magnet, yaitu benda yang terbuat dari aluminium dan tembaga. Paham ya? Nah, sekarang kita lanjutkan materi kita ya, yaitu tentang menulis riwayat hidup. Tahukah adik-adik apa itu riwayat hidup? Nah, riwayat hidup adalah tulisan yang berisi informasi diri, meliputi identitas diri, serta kegiatan yang telah dilakukan. Nah, adik-adik, informasi diri yang ditulis dalam riwayat hidup harus didasarkan pada fakta dan disajikan dengan sangat rinci. Hal tersebut bertujuan untuk menjelaskan
tentang diri kita kepada orang lain. Nah adik-adik, ternyata riwayat hidup dapat ditulis dengan dua bentuk, yaitu bentuk singkat dan bentuk narasi. Apa itu ya? Mari kita pelajari. Penulisan riwayat hidup dalam bentuk singkat biasanya tampak seperti formulir. Informasi disusun dalam bentuk poin-poin dan disusun secara berderet dari atas ke bawah dengan berurutan. Penulisan riwayat hidup seperti ini lebih sering disebut daftar riwayat hidup. Penulisan riwayat hidup dalam bentuk singkat merupakan cara penulisan riwayat hidup yang paling sering dijumpai di masyarakat. Riwayat hidup dalam bentuk narasi disajikan dalam bentuk paragraf atau tulisan memanjang. Riwayat hidup dalam narasi ditulis menggunakan kalimat lengkap. Nah, cukup sekian ya video pembelajaran kita untuk kali ini.